Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-125. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumenggung Gentiri langsung menghadang langkah Adipati Empu Pamadi. Mohon bersabar Gusti Adipati, biarkan hamba yang maju menghadapi Prabu Jayengrana, ujar Tumenggung Gentiri dengan menyembah pada Adipati Empu Pamadi. Minggir kau Gentiri, akan kuhabisi Jayengrana dengan tanganku sendiri, ujar Adipati Empu Pamadi tanpa mengindahkan omongan Tumenggung Gentiri. Laki-laki parubaya itu melesat cepat ke arah Panji Watugunung. Kedua tangannya bersiap untuk menyerang. Segera tangan kanannya menghantam ke arah dada Panji Watugunung. Angin dingin tenaga dalam tingkat tinggi menyertai gerakan Empu Pamadi. Panji Watugunung segera berkelit ke samping kanan. Lalu Raja Panjalu itu melayangkan pukulan ke arah perut Empu Pamadi. Wut, penguasa Kadipaten Kembang Kuning melompat mundur menghindari serangan sambil hantamkan tangan kirinya ke arah Panji Watugunung dengan tenaga dalam tingkat tingginya. Wus! Panji Watugunung segera memapak serangan itu memakai tangan kirinya. Blaar, ledakan keras terdengar dan dua orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Mereka saling menjajaki seberapa besar tenaga dalam lawan. Panji Watugunung menggunakan sepertiga bagian tenaga dalamnya, sedangkan Empu Pamadi memakai separuh lebih. Merasa lebih unggul, Empu Pamadi segera menyeringai lebar. Dia yakin bisa mengalahkan Panji Watugunung. Rupanya hanya omong kosong belaka berita yang mereka ucapkan. Kau tidak lebih dari bocah kemarin sore yang sok jago Jayengrana. Ayo majulah, biar cepat ku cabut nyawamu, ujar Empu Pamadi dengan jumawa. Panji Watugunung tak menjawab, namun Raja Panjalu itu segera meramal ajian tapak Dewa Api. Tangan kanannya berubah warna menjadi merah menyala seperti api. Melihat itu, Empu Pamadi bersiap untuk menghadapi serangan Panji Watugunung dengan ajian Wastra Mahesa dari Nyi Suhita. Mulut penguasa Kadipaten Kembang Kuning itu komat kamit membaca mantra. Seketika asap merah melingkupi seluruh tubuh Empu Pamadi. Lalu sinar merah kehitaman menutupi seluruh tubuh pria parubaya itu segera. Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah Empu Pamadi sembari menghantamkan tangan kanannya ke arah dada Empu Pamadi. Kecepatan yang luar biasa karena ajian sepi angin membuatnya tiba-tiba muncul di depan Empu Pamadi membuat Empu Pamadi hanya bisa bertahan saat tangan kanan Panji Watugunung menghantam dadanya. Blaam, usai menghantam, Panji Watugunung terdorong mundur beberapa langkah. Tubuh Empu Pamadi diliputi oleh asap tebal. Baik Tumenggung Gentiri maupun para prajurit Kadipaten Kembang Kuning langsung pucat wajahnya melihat kejadian itu. Saat asap tebal menghilang, Empu Pamadi tersenyum pongah ke arah Panji Watugunung. Para prajurit Kembang Kuning pun turut menarik napas lega. Ayo, pilih bagian tubuh mana yang akan kau serang Jayengrana, hahaha. Aku akan menerima semua seranganmu, teriak Empu Pamadi dengan pongah ke arah Panji Watugunung. Raja Panjalu itu sedikit terkejut dengan kemampuan kanuragan dari Empu Pamadi. Pantas dia sombong. Rupanya dia punya ilmu kedikdayaan seperti ajian tameng wajah. Akan ku coba untuk membongkar ilmu itu, batin Panji Watugunung segera. Segera dia merentangkan kedua tangan lalu menangkup di atas kepalanya. Kedua telapak tangan bersatu di depan dada. Panji Watugunung merapal mantra ajian Guntur Saketi ajaran Empu Narasima.
Dari kedua telapak tangan muncul cahaya biru keputihan yang menyilaukan mata. Empu Pamadi kaget melihat perubahan warna pada tangan Panji Watugunung. Sambil menggunakan ajian Wastra Mahesa, diam-diam dia merapal mantra ajian Astageni yang selama ini menjadi andalannya. Panji Watugunung kembali melesat cepat ke arah Adipati Kembang Kuning itu. Tangan kanannya yang berwarna biru keputihan menghantam ke arah Empu Pamadi. Wut, blar, Empu Pamadi segera mengayunkan tangan kanannya ke arah Panji Watugunung. Namun tangan kiri Panji Watugunung mengibas hingga ajian Astageni dari Empu Pamadi melenceng dari sasaran. Sinar kuning kemerahan melesat cepat ke arah Cempluk Rarasunti yang terkejut setengah mati melihat serangan nyasar dari Empu Pamadi. Buru-buru selir bungsu Panji Watugunung itu menyilangkan kedua tangannya di depan dada dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Blaam, Cempluk Rarasunti terpelanting ke belakang. Sebelum tubuhnya menghantam tanah, Dewi Srimpi yang melihatnya langsung melesat cepat menangkap tubuh Cempluk Rarasunti. Huog, Cempluk Rarasunti muntah darah kehitaman. Rupanya dia luka dalam serius karena tak siap terkena hantaman ajian Astageni. Dewi Srimpi segera menotok jalan darah madunya itu dengan cepat. Tuk-tuk. Kemudian dia membantu menyalurkan tenaga dalamnya untuk Cempluk Rarasunti setelah selir bungsu Panji Watugunung itu duduk bersila. Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah mereka berdua. Melihat wajah Cempluk Rarasunti yang pucat, amarah Raja Panjalu itu memuncak. Dinda Srimpi, tolong bantu selamatkan nyawa Dinda Sunti, perintah Panji Watugunung yang segera mendapat anggukan kepala dari Dewi Srimpi. Dengan penuh amarah, Panji Watugunung segera melesat cepat ke arah Empu Pamadi sembari menghantamkan kedua tangannya ke arah Empu Pamadi bertubi-tubi. Blar, blam, ledakan dahsyat beruntun terdengar dari tubuh Empu Pamadi yang hanya bisa bertahan karena kecepatan Panji Watugunung yang di luar jangkauan penglihatannya. Hebatnya, ajian Wastra Mahesa mampu melindungi setiap bagian tubuh Empu Pamadi dengan baik. Meski hantaman ajian Guntur Saketi membuat lelaki paruh baya itu terdorong mundur. Panji Watugunung melompat mundur beberapa langkah, karena banyak mengeluarkan tenaga dalam, keringat menetes di dahi sang Maharaja Panjalu. Empu Pamadi menyeringai lebar melihat itu. Ayo, mana lagi ajian kedikdayaanmu, Jayeng Rana? Keluarkan semuanya, aku tak akan tergores sedikit pun. Hahaha. Tawa ejekan terdengar dari mulut Adipati Kembang Kuning. Panji Watugunung segera menangkupkan kedua tangan di depan dada. Kedua matanya menutup, meminta petunjuk Sang Hyang Widiwasa. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Panji Watugunung. Dia menggunakan ajian Wastra Mahesa, ilmu sesat yang menggunakan darah perawan untuk menyempurnakannya. Kau memiliki aku di dalam tubuhmu, keluarkan aku. Demikian bunyi suara yang terdengar di telinga Panji Watugunung. Berikutnya sebuah bayangan raksasa merah melintas di pelupuk mata sang Maharaja Panjalu. Mulut Panji Watugunung segera komat kamit membaca mantra ajian Triwikrama. Saat Panji Watugunung membuka mata, warna mata Raja Panjalu itu berubah merah seperti darah. Huark, teriakan keras terdengar dari mulut Panji Watugunung. Perlahan tubuh Panji Watugunung membesar dan terus membesar. Warigalit yang melihat perubahan wujud Panji Watugunung segera memberi isyarat kepada para prajurit Panjalu untuk menjauh dari Panji Watugunung. Empu Pamadi yang tertawa terbahak-bahak langsung diam melihat perubahan wujud Panji Watugunung yang mengerikan. Dia pernah melihat perubahan wujud seperti itu saat Prabu Airlangga mengobrak-abrik Istana Panuda Raja Lewa saat pertempuran para prajurit Medang melawan Kerajaan Lewa yang bermaksud memerdekakan diri dari Medang usai Mahapralaya. Diam-diam dia ngeri melihat sosok raksasa merah yang merupakan wujud Panji Watugunung. Wajahnya menakutkan dengan gigi taring sebesar batang pohon pisang, kumisnya menebal dan sorot matanya penuh dengan nafsu membunuh. Para prajurit Kembang Kuning yang tersisa langsung melempar senjatanya begitu melihat perubahan wujud Panji Watugunung. Mereka yang penganut agama Hindu aliran Waisnawa percaya bahwa saat Dewa Wisnu melihat adanya angkara murka maka dia akan datang dengan wujud Buto Agni.
Mereka segera bersujud kepada Panji Watu Gunung. Huar, kau sudah melewati batasmu, Empu Pamadi, sudah saatnya hukuman kau terima, teriak Buto Agni sambil menatap tajam ke arah Empu Pamadi. Dengan sekali sentak, sebuah pohon sawo besar di samping istana kembang kuning dicabut oleh Buto Agni. Lalu raksasa merah itu langsung menyapukan pohon sawo itu ke arah Empu Pamadi. Meskipun tubuhnya besar, gerakan Buto Agni begitu cepat hingga Empu Pamadi hanya bisa bertahan saat pangkal pohon sawo menghantam tubuhnya. Daas, Empu Pamadi terlempar jauh dari tempat berdirinya dan menyusruk tanah dengan keras. Meski tidak ada luka namun dadanya sesak bukan main. Dengan cepat Buto Agni mengayunkan telapak tangan kanannya untuk memegang tubuh Empu Pamadi. Melihat itu, Empu Pamadi harus melompat cepat menghindari ancaman telapak tangan Buto Agni. Wus, melihat buruannya lolos, Buto Agni semakin murka. Dia terus memburu pergerakan Empu Pamadi yang harus berjumpalitan ke sana kemari menghindari gerakan tangan raksasa merah. Dengan hembusan nafas api, Buto Agni membuat Empu Pamadi harus melompat tinggi ke udara. Saat itu dengan cepat tangan Buto Agni menyambar tubuh Empu Pamadi dan menggenggamnya dengan erat. Empu Pamadi meronta-ronta berusaha melepaskan diri namun genggaman tangan Buto Agni semakin erat. Tulang tubuh Empu Pamadi terasa sakit setengah mati. "Lepaskanlah aku Jayangrana, bangsat kau, lepaskan aku," maki Empu Pamadi sembari terus berusaha melepaskan diri. Buto Agni langsung membanting tubuh Empu Pamadi ke tanah dengan keras. Buami, terdengar suara benda jatuh ke tanah. Bantingan Buto Agni membuat beberapa tulang Empu Pamadi patah dan retak. Jeritan keras terdengar dari mulut Empu Pamadi. Aar. Buto Agni kembali meraih tubuh Empu Pamadi kemudian membantingnya lagi. Berulang kali suara keras bantingan Buto Agni membuat semua orang bergidik ngeri. Saat Empu Pamadi sudah tidak berdaya, Buto Agni meraih tubuh lelaki tua itu dan memeganginya dengan jari telunjuk dan jempolnya. "Ampuni aku, Jayangrana, ampuni nyawaku," hibah Empu Pamadi yang dalam keadaan mengenaskan. Dari mulut, hidung dan telinga kakek tua itu mengalir darah segar akibat remuknya organ dalamnya. "Sudah terlambat, Empu Pamadi, aku sudah memberikan kesempatan terakhirmu tadi. Sekarang bersiaplah untuk menghadap Dewa Yama," ujar Buto Agni yang segera memegang kedua kaki Empu Pamadi. Kemudian Buto Agni menarik kedua kaki itu hingga tubuh Empu Pamadi terbelah menjadi dua. Serak, Buto Agni segera melemparkan dua bagian tubuh Empu Pamadi ke tanah dengan keras. Lalu dia menggeram dengan keras. Lalu kakinya menendang tembok istana Kadipaten Kembang Kuning hingga jebol selebar 10 tombak. Haregegegeheha, Wari Galit, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti yang masih pucat segera berlutut di hadapan Buto Agni. "Sudah cukup, Dimas Prabu, tolong hentikan kemurkaanmu. Empu Pamadi sudah mati. Perang ini sudah berakhir," ujar Senopati Wari Galit dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya agar suaranya yang oleh Buto Agni. Buto Agni melihat sekeliling istana Kadipaten Kembang Kuning. Dan perang memang sudah selesai. Perlahan dia bersedekap tangan di depan dada. Mata raksasa merah itu perlahan menutup kemudian tubuh Buto Agni mengecil dan terus mengecil hingga kembali ke wujud Panji Watu Gunung. "Berdirilah kalian," ujar Panji Watu Gunung usai menghela nafas panjang. Senopati Wari Galit, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti segera bangkit dari sujudnya. Mereka menarik nafas lega usai melihat Panji Watu Gunung di dalam wujud biasanya. Lalu mereka berjalan mendekati ke arah Tumenggung Gentiri yang masih bersujud di tanah. "Apa kau masih ingin melanjutkan perang ini, wahai Wong Kembang Kuning?" tanya Panji Watu Gunung segera. "Mohon ampun Gusti Prabu Jayangrana. Kami bersalah telah membela keinginan Gusti Adipati Empu Pamadi. Seharusnya kami tidak membelanya untuk melawan titisan Dewa Wisnu yang merupakan sesembahan kami," jawab Tumenggung Gentiri yang masih juga tidak berani mengangkat kepalanya. "Berdirilah, aku tahu kau hanya menjalankan tugasmu sebagai prajurit Kembang Kuning.
Kau sebagai pucuk pimpinan prajurit Kembang Kuning, aku perintahkan bersihkan istana ini dari mayat-mayat para prajurit. Jika itu selesai, berkumpul di alun-alun istana Kembang Kuning, perintah Panji Watugunung segera yang membuat Tumenggung Gentiri mengangguk mengerti. Dengan 1.500 prajurit Kembang Kuning yang tersisa, Tumenggung Gentiri memimpin mereka untuk membersihkan istana Kembang Kuning. Galungwangi yang menyaksikan pertempuran antara Panji Watugunung dan Empu Pamadi segera melompat turun dari pohon waru besar di luar tembok istana. Dia segera melepaskan ikatan tali kekang kudanya pada semak rumpun di bawahnya. Dia segera melompat ke atas kudanya dan menggebrak hewan pelari itu segera. Tujuannya hanya sampai di alas roban secepatnya, untuk menemui Suryanata. Kuda yang ditunggangi Galungwangi terus melesat cepat ke arah barat. Setelah melewati beberapa wanua di Pakuwon Karangrejo, Galungwangi terus menggebrak kudanya menuju ke alas roban. Melewati jalan setapak yang ditumbuhi lumut dan pohon perdu liar, kuda Galungwangi terus masuk ke dalam rimbun pepohonan yang tumbuh lebat di alas roban. Setelah melewati sungai kecil 2 kali, nampak sebuah pemodokan yang ada di sebuah padang rumput kecil di tengah alas roban. Di pondok kayu itulah Suryanata bersembunyi dari kejaran para prajurit Panjalu. Galungwangi terus menjalankan kudanya menuju ke tempat itu. 4 orang prajurit penjaga pemodokan itu langsung mengangguk saat melihat kedatangan Galungwangi. Suryanata yang tengah berlatih bela diri langsung menghentikan gerakannya begitu melihat kedatangan Galungwangi. Putra Adipati Rajaputra itu segera menghampiri Galungwangi. "Ah, saudaraku Galungwangi, pantas saja dari tadi pagi burung cemblek terus-menerus berkicau nyaring di pohon nangka ini, rupanya kau yang datang. Ayo mari kita duduk," ajak Suryanata sembari melangkah menuju ke serambi depan pondok kayu tempat tinggalnya. Galungwangi mengangguk mengerti dan mengikuti langkah kaki Suryanata. Usai mereka duduk bersila di lantai serambi pondok, seorang prajurit yang bertugas sebagai juru masak di tempat itu langsung mengantarkan sekendi air minum untuk penghilang haus Galungwangi. Pria bertubuh gempal itu segera meminumnya dengan cepat. "Ada berita apa yang perlu kau sampaikan padaku, Galungwangi? Sepertinya kau benar-benar tergesa-gesa menuju ke tempat ini. Lihat pakaianmu sampai acak-acakan begitu," ujar Suryanata sambil menatap Galungwangi dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Mohon maaf Gusti Pangeran, saya membawa berita buruk. Kadipaten Kembang Kuning telah jatuh di tangan Prabu Jayengrana. Bahkan Gusti Adipati Empu Pamadi pun tewas terbunuh oleh Prabu Jayengrana sendiri," lapor Galungwangi dengan cepat. "Apa kau bilang? Bagaimana bisa itu terjadi Galungwangi? Bukankah mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menghadapi pasukan Panjalu?" Kaget sudah Suryanata mendengar berita kekalahan Kadipaten Kembang Kuning di tangan Panji Watugunung. Dia sungguh berharap besar jika pamannya itu mampu mengalahkan Panji Watugunung agar dia bisa kembali ke Istana Daha. "Hamba dengar, pasukan Panjalu membantai seluruh prajurit Kembang Kuning di benteng pertahanan Semanding sebelum akhirnya menyerbu kota Kadipaten Kembang Kuning, Gusti Pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri kalau Prabu Jayengrana menjadi raksasa merah kemudian membelah tubuh Gusti Adipati Empu Pamadi menjadi 2. Gusti Pangeran tidak bisa untuk tinggal di tempat ini lagi. Terlalu berbahaya Gusti, sebab Tumenggung Gentiri telah menyerah. Hamba khawatir dia akan membocorkan rahasia keberadaan Gusti Pangeran di tempat ini," ujar Galungwangi sembari menghormat pada Suryanata. Kau benar, saudaraku Galungwangi, kita tidak boleh berlama-lama tinggal di sini. Besok pagi kita tinggalkan tempat ini, aku yakin pasti Tumenggung Gentiri akan buka mulut soal kita di sini," ujar Suryanata yang langsung memerintahkan kepada para prajurit penjaga pemodokan itu untuk bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Sore segera berganti malam usai sang senja menghilang dari langit barat. Kabut tipis mulai menyelimuti seluruh kawasan alas roban yang sepi. Suryanata duduk di lantai serambi pondok kayu tempat tinggalnya selama hampir 2 purnama. Ditemani oleh Galungwangi dan ke-4 orang prajurit pengawal, Suryanata tampak seperti berpikir keras. "Apa Gusti Pangeran sudah menetapkan kemana kita akan pergi?"
Suara Galung Wangi memecah keheningan di tempat itu. Mau tidak mau kita harus kembali ke Rajapura, Galung Wangi. Aku yakin Romo Adipati Warasambu pasti masih mau menerima kehadiranku di istana. Namun jika Kanjeng Romo menolak, pilihan terakhir kita akan ke Kadipaten Saunggalah untuk meminta perlindungan kepada Paman Kartawisesa. Aku yakin Somawikarta pun akan mau menerima kehadiranku, ujar Suryanata sembari mengelus kumis tipisnya. Itu adalah jalan terbaik Gusti Pangeran. Jika kita sampai di Saunggalah, maka kita bebas karena Saunggalah adalah wilayah kerajaan Galuh Pakuan. Prabu Dharmaraja pasti tidak akan senang jika Prabu Jayengrana memasuki wilayahnya untuk mengejar Gusti Pangeran. Ada binar mata di wajah Galung Wangi. Setitik cahaya harapan indah terbayang di benak pria bertubuh gempal itu segera. Jangan bersenang hati dulu, Galung Wangi. Ingat, permaisuri ketiga Prabu Jayengrana adalah Dewi Naganingrum, putri bungsu Prabu Dharmaraja. Itu berarti Prabu Jayengrana juga punya kuasa besar di Galuh Pakuan meski hanya menantu. Putra mahkota Langlang Bumi pun juga berpikir dua kali jika ingin menghalangi niat Jayengrana memburuku, ucap Suryanata dengan bimbang. Galung Wangi langsung lesu mendengar penuturan Suryanata. Malam segera berganti pagi, kokok ayam jantan bersahutan menandakan sebentar lagi matahari akan terbit di langit timur. Dengan memakai pakaian layaknya rakyat jelata, Suryanata dan Galung Wangi segera melompat ke atas punggung kuda mereka masing-masing. Diikuti oleh 4 prajurit penjaga, mereka meninggalkan pondok kayu itu. Galung Wangi segera melemparkan obor pada atap pondok kayu itu. Api seketika berkobar cepat membakar atap pondok kayu yang terbuat dari alang-alang kering. Asap hitam membumbung tinggi ke udara. Rombongan Suryanata terus memacu kudanya melintasi jalan setapak di tengah alas roban. Tujuannya hanya satu, yaitu Kadipaten Rajapura. Di istana Kadipaten Kembang Kuning, Panji Watugunung yang baru membuka mata dikejutkan dengan kedatangan Cempluk Rarasunti. Semalam Panji Watugunung memang beristirahat di balai peristirahatan Kadipaten Kembang Kuning. Cempluk Rarasunti yang tengah terluka juga mendapat perawatan dari Dewi Srimpi. Setelah meminum obat dan tertidur, Dewi Srimpi meninggalkan Cempluk Rarasunti dan berpindah ke kamar Panji Watugunung. "Kau sudah baikan, Dinda Sunti?" tanya Panji Watugunung sambil mengucek matanya. Raja Panjalu itu menguap lebar beberapa kali. Pertarungan melawan Adipati Empu Pamadi benar-benar menguras tenaganya. "Sudah Gusti Prabu, Kang Bok Srimpi merawatku dengan baik hingga luka-luka dalamku cepat sembuh." "Kang Bok Srimpi memang hebat," jawab Cempluk Rarasunti sembari tersenyum manis. Meski masih sedikit pucat, Putri Warok Surapati itu sudah terlihat lebih baik dari kemarin. Kemana Kang Bok Srimpi, Gusti Prabu, kok tidak ada di sini?" Cempluk Rarasunti mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan tempat tidur itu dan tak menemukan Dewi Srimpi di sana. "Aku baru saja bangun Dinda Sunti, mana tahu dia di mana?" Panji Watugunung segera bangkit dari tempat tidurnya dan hendak mencuci mukanya. Dari depan, Dewi Srimpi membawa segendok air hangat dengan beberapa helai daun sirih di dalamnya. "Mau kemana Den Mas Prabu? Ini air cuci mukanya sudah Srimpi siapkan," ujar Dewi Srimpi sambil mengangkat gendok tanah liat itu ke atas meja di samping tempat tidur. Panji Watugunung segera mengikuti langkah sang selir ketiga sambil menatap wajah cantiknya dengan senyum manis. "Dinda Srimpi, kenapa masih repot menyiapkan air cuci muka untukku? Bukankah ada para dayang istana?" tanya Panji Watugunung kemudian. "Maafkan aku Den Mas, bukan aku tidak percaya dengan para dayang istana di sini, tapi kita baru saja menaklukkan daerah ini. Aku hanya menjalankan tugas sebagai seorang istri Den Mas, juga tugas yang diberikan oleh Kang Bok Anggarawati untuk menjaga Den Mas Prabu selama di perjalanan ini," jawab Dewi Srimpi sembari tersenyum simpul. Mendengar jawaban itu, Panji Watugunung tersenyum lebar. Raja Panjalu itu segera mengelus ubun-ubun kepala Dewi Srimpi. Ternyata Dewi Srimpi adalah istri yang berbakti kepada suaminya. Panji Watugunung merasa beruntung memilikinya. Selepas mandi dan berdandan layaknya seorang raja,
Panji Watugunung segera melangkah menuju ke serambi Balai Peristirahatan Kadipaten Kembang Kuning di mana para perwira tinggi prajurit Daha berkumpul di sana. Masing-masing perwira melaporkan keadaan terbaru dari para prajurit di bawah pimpinannya. Usai Senopati Dewangkara melaporkan keadaan para prajurit Lasem, giliran Tumenggung Ludaka melapor pada Prabu Jayengrana. Mohon ampun beribu ampun Gusti Prabu, dari 1000 anggota pasukan Lowo Bengi, tersisa 700 prajurit Telik Sandi yang ada. Namun sebelumnya hamba mohon ampun Gusti Prabu, karena lancang memerintahkan kepada bawahan hamba untuk mencari berita tentang Suryanata, ujar Tumenggung Ludaka seraya menghormat pada Panji Watugunung. Dari mana kau tahu kalau Suryanata bersembunyi di sekitar Kadipaten Kembang Kuning, Tumenggung Ludaka? Coba jelaskan padaku, tanya Panji Watugunung segera. Mohon ampun Gusti Prabu, saat kami menggiring para prajurit Kembang Kuning yang tersisa, saya mendengar kasak-kusuk tentang keberadaan Suryanata. Lalu hamba bertanya kepada Tumenggung Gentiri mengenai hal ini. Dengan jujur, Tumenggung Gentiri menceritakan tentang Suryanata yang bersembunyi di dalam alas roban, Gusti Prabu. Usai mendapat berita itu, hamba memerintahkan kepada 10 anggota pasukan Lowo Bengi yang dipimpin oleh Guwarsa untuk mencari keberadaan mereka. Tadi pagi 4 dari mereka telah kembali dan memberitahu kepada hamba bahwa Guwarsa dan kelima kawannya mengejar jejak Suryanata yang menuju ke arah Kalingga, lapor Tumenggung Ludaka dengan cepat. Kalingga, apa tujuan akhir dari Suryanata adalah Rajapura? Bukankah dia adalah putra Adipati Rajapura? Panji Watugunung mengelus dagunya perlahan. Kemungkinan seperti itu, Dimas Prabu Jayengrana. Yang aku khawatirkan adalah Adipati Warasambu akan terpengaruh oleh omongan Suryanata dan ikut-ikutan memberontak terhadap Daha, timpal Senopati Warigalit segera. Selamanya, Suryanata akan menjadi duri dalam daging bagi keamanan dan ketertiban masyarakat kerajaan Panjalu. Ludaka, terus pantau arah pergerakan Suryanata. Sebarkan pasukan Lowo Bengimu untuk menyebar di sepanjang jalur menuju Rajapura. Kalau bisa tangkap Suryanata hidup atau mati, Senopati Dewangkara, aku perintahkan kau untuk berangkat ke Kalingga. Sampaikan nawalaku kepada Adipati Agnibrata, bawa beberapa prajurit pilihan untuk menemani perjalananmu ke Kalingga. Apa kalian mengerti? Titah Sang Maharaja Panjalu dengan tegas. Sendiko dawuh Gusti Prabu Jayengrana, ujar semua orang yang hadir di Balai Peristirahatan Kadipaten Kembang Kuning. Dan demikianlah, semua orang bergerak sesuai dengan tugas yang mereka miliki masing-masing. Sementara Tumenggung Ludaka dan Senopati Dewangkara menjalankan tugas mereka, para prajurit Panjalu di bawah pimpinan Senopati Warigalit mulai membangun kota Kadipaten Kembang Kuning yang terdampak peperangan yang baru saja terjadi. Para penduduk Kembang Kuning yang sempat ketakutan saat perang, berangsur berani keluar rumah untuk melanjutkan hidup karena ada jaminan keamanan dari para prajurit Panjalu. Mereka menarik nafas lega karena pasukan Panjalu benar-benar menata semuanya mulai dari awal lagi. Pasar besar mulai ramai lagi oleh para pedagang yang berjualan aneka kebutuhan para penduduk kota Kadipaten Kembang Kuning. Nyi Tepasan menjadi satu-satunya pedagang besar yang bebas keluar masuk istana Kadipaten Kembang Kuning. Perempuan cantik itu bersyukur pernah memiliki hubungan baik dengan Prabu Jayengrana. Di salah satu sudut hutan yang sepi, nampak 5 orang berpakaian rakyat biasa tengah beristirahat di bawah pohon rindang. Raut wajah mereka terlihat kelelahan usai berkuda seharian. Mereka beristirahat untuk memberi makan kuda-kuda mereka agar mampu melanjutkan perjalanan. Hewan pelari mereka tampak menikmati rumput hijau yang subur di bantaran sungai kecil dekat mereka beristirahat. Dari arah sungai kecil, muncul seorang dengan pakaian sama dengan wajah pucat pasi. Dia adalah Galungwangi, pengikut setia Suryanata. Dia mendekati Suryanata yang duduk di bawah pohon rindang sembari membawa selembar kain kambing. Kita dalam masalah besar, Gusti Pangeran. Ini gawat, ujar Galungwangi sembari menata nafasnya yang tersengal-sengal. Sepertinya dia baru saja berlari. Apa maksudmu Galungwangi? Coba kau terangkan,
Tanya Suryanata sambil menatap wajah Galungwangi yang terlihat ketakutan. Galungwangi tak menjawab, melainkan mengulurkan gulungan kulit kambing kepada Suryanata. Segera Suryanata membuka lembaran kulit kambing. Raut wajah Suryanata langsung pucat melihat lukisan wajahnya tertera di lembaran kulit kambing itu. Tertulis jelas di situ bahwa ada hadiah besar bagi semua orang yang bisa memberitahukan keberadaan Suryanata hidup atau mati. Kurang ajar, makin lama makin kurang ajar saja Jayengrana. Kita harus segera sampai di Rajapura, Galungwangi, jika tidak, bisa-bisa kita ditangkap oleh para prajurit dari Kalingga yang menginginkan hadiah besar, ujar Suryanata yang membuat semua orang terkejut. Salah seorang prajurit pengawal Suryanata mulai terlihat memikirkan sesuatu. Mereka segera bersiap meninggalkan tempat itu. Rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Rajapura. Seorang prajurit pengawal Suryanata yang bernama Wungkal terus berada di urutan terakhir rombongan itu. Saat melintasi jalan setapak yang ada di dekat tepian hutan, si Wungkal diam-diam menghentikan langkah kaki kudanya dan membelokkan kuda ke arah lain. Para anggota rombongan Suryanata baru menyadari bahwa Wungkal menghilang saat mereka keluar hutan lebat itu. "Kemana si Wungkal?" tanya Galungwangi pada seorang prajurit yang ada di dekatnya. "Hamba tidak tahu Gusti, dari tadi dia berkuda paling belakang terus selepas kita memberi makan kuda," jawab si prajurit pengawal itu segera. Bangsat, rupanya dia tergiur hadiah besar yang dijanjikan oleh Jayengrana. "Dasar pengkhianat, apa kalian juga ingin seperti si Wungkal?" Suryanata menatap tajam ke arah tiga prajurit yang tersisa. "Kami selalu setia dengan Gusti Pangeran," ujar mereka bersamaan. "Bagus kalau begitu, kita harus cepat ke arah Rajapura sebelum para prajurit Panjalu menangkap kita," ujar Suryanata yang langsung mendapat anggukan kepala dari keempat pengikutnya. Mereka segera menggebrak kuda tunggangan mereka melintasi jalan raya menuju ke arah Pakuwon Gedangan sebelum akhirnya sampai di Kali Agung yang menjadi batas wilayah Kadipaten Kalingga dan Rajapura. Sementara itu si Wungkal selepas memisahkan diri dari rombongan Suryanata bergegas menuju ke kota Pakuwon Sambang yang ada di utara Pakuwon Gedangan. Pria bertubuh gempal itu segera menuju ke arah istana Pakuwon Sambang. Dia yang tergiur hadiah besar yang dijanjikan oleh Panji Watu Gunung berharap untuk dapat hidup lebih layak. "Hadiah besar aku datang," si Wungkal terus memacu kudanya menuju ke arah istana Pakuwon Sambang. Di depan gapura istana Pakuwon, si Wungkal melompat turun dari kudanya dan berjalan menuju ke arah para prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon Sambang. "Permisi Ndoro prajurit, saya mau bertanya. Tadi pagi saya melihat ada wara-wara di pasar Wanua Lampuh. Katanya bila ada yang bisa memberikan berita tentang Pangeran Suryanata akan mendapat imbalan besar. Apakah benar demikian?" tanya si Wungkal dengan sopan. Si prajurit penjaga gerbang menatap si Wungkal dari ujung rambut hingga ujung kaki sejenak seolah menyelidiki pria itu. "Memang berita yang kau bawa benar-benar penting. Aku tidak yakin dengan omonganmu," jawab si prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon Sambang itu dengan sinis. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.